Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Irma yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan usia untuk sampai kepada bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabiin dan atba'ut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Irma, peserta pesantren digital yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Bahkan menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling utama, karena seluruh ibadah kita tidak akan bisa ditunaikan sesuai dengan syariat, tidak akan bisa ditunaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ilmu. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati afdalu minal ilmi. Aku tidak tahu derajat paling mulia yang melekat atas manusia setelah kenabian yang lebih afdol daripada ilmu. Dalam keterangan yang lain ada istilah al-ilmu afdalu minal qa'imis sajid. Menuntut ilmu lebih utama daripada seorang yang rajin sholat atau rajin sujud. Maka sudah jelas bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Saat kita melaksanakan sholat, saat kita melaksanakan puasa, saat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, selalu hadir dalam diri kita perasaan sedang ibadah. Saya sedang ibadah, saya sedang sholat, saya sedang saum, dan lain sebagainya. Maka hadirkan juga perasaan tersebut saat kita sedang dalam pelajaran, saat kita sedang belajar, saat kita sedang dalam pengajian, saat kita sedang mendengarkan ceramah, dan bahkan saat kita sedang mendengarkan kultum ini. Setelah kita menyadari bahwa menuntut ilmu itu ibadah, maka ketahuilah bahwa ibadah tanggung jawab manusia yang selalu melekat selama masih bisa bernafas di dunia. Apa maksudnya? Artinya ibadah itu tidak ada ujungnya kecuali satu, yaitu kematian. Demikian pula menuntut ilmu, ujung dari proses menuntut ilmu itu bukanlah akhir dari pendidikan kita, bukan alma mater pondok pesantren kita, bukan ijazah S1 kita, bukan ijazah S2 kita, bukan ijazah S3 kita, atau bukan ijazah dari universitas-universitas ternama. Tapi akhir dari perjuangan menuntut ilmu adalah kematian. Karena ibadah itu sampai mati. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang mana artinya wallahu a'lam bimuradi, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau bertemu kematian. Filosofi ini benar-benar dipahami oleh para ulama ketika itu dan menjadi panutan bagi mereka ketika belajar. Makanya kalau kita sedang membaca sirah atau kisah mereka ketika menuntut ilmu, sangat-sangat luar biasa ketekunan dan keistiqomahan mereka. Mereka selalu dan senantiasa bersama dengan ilmu sampai wafat menjemput. Alasan lain mengapa menuntut ilmu agama itu tidak boleh putus adalah seseorang disebut berilmu di saat dia masih mau belajar. Saat dia berhenti belajar, hilanglah ilmu dari dia. Contohnya dulu kita waktu SD begitu senang dengan pelajaran biologi.
kita begitu senang dengan pelajaran matematika, kita begitu senang dengan salah satu pelajaran yang ada di sekolah. Tapi sekarang ilmu-ilmu tersebut lupa, dan bahkan kita tidak menjadi ahli di bidang pelajaran yang kita suka terdahulu. Mengapa? Karena kita berhenti belajar. Itulah ilmu. Saat ditinggalkan, dia akan menutup diri dari kita, seperti tutupan-tutupan debu di atas buku-buku kita. Demikian juga ilmu agama. Ironis sekali jika patah karang itu terjadi pada ilmu agama. Benar kata satu pepatah, tidak akan patah semangat belajar kecuali hanyalah orang-orang yang bodoh. Maka dari itu, mari kita bersahabat dengan ilmu sampai akhir hayat. Jangan sampai menjadi mantan penuntut ilmu. Mengapa? Karena menuntut ilmu itu sampai mati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.